Pernahkah kalian berbelanja ke sebuah supermarket? Bagaimana susunan barang-barang di supermarket tersebut? Sudah berkelompok bukan? Ya, semua barang telah dikelompokkan ke dalam kategorinya masing-masing. Tujuannya adalah untuk mempermudah pencarian barang tersebut. Hal yang sama juga berlaku untuk unsur-unsur yang ada di alam. Jumlah unsur di alam sangat banyak. Oleh karena itu, untuk mempermudah mempelajari unsur-unsur tersebut, dikelompokkanlah ke dalam sebuah tabel periodik. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana unsur-unsur yang di alam tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tabel periodik? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, simak video pembelajaran ini sampai habis ya. Adik-adik, selamat datang di video pembelajaran kimia kelas 10. Perkenalkan, saya Kak Satya. Di awal, tadi telah disampaikan mengenai pengelompokan unsur dalam tabel periodik. Tahukah kalian bahwa dasar dari pengelompokan unsur tersebut adalah konfigurasi elektron? Pada bagian selanjutnya, kita akan belajar mengenai konfigurasi elektron. Sebelum masuk ke materi, berikut adalah capaian kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada video kali ini. Yuk, simak materi pembelajarannya. Bagian pertama ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron. Apa itu konfigurasi elektron? Coba kalian perhatikan struktur atom di samping. Atom terdiri dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti atom sesuai lintasannya. Distribusi elektron-elektron dalam atom itu berbeda-beda. Nah, konfigurasi elektron itu menggambarkan tentang susunan elektron-elektron dalam atom. Nah, bagaimana penyusunan konfigurasi elektron dalam atom? Penyusunan konfigurasi elektron dalam atom itu ada dua. Yang pertama, menurut Bohr yang dikenal dengan sistem kulit, dan yang kedua, menurut mekanika kuantum dikenal dengan sistem subkulit. Video kali ini kita akan bahas tentang penyusunan konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Yuk simak pembahasannya. Penyusunan konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum itu dikenal istilah subkulit. Ada 4 subkulit. Yang pertama, subkulit S atau sharp, P atau principal, D atau diffuse, dan F atau fundamental. Jadi, lintasan elektron itu dikenal dengan kulit. Di dalam kulit ada subkulit S, P, D, dan F. Nah, sekarang coba kalian perhatikan struktur atom di samping. Penyusunan konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum itu mengacu pada prinsip Aufbau. Jadi, di kulit pertama atau kulit yang paling dekat dengan inti itu terdapat subkulit S. Di kulit kedua itu terdapat subkulit SP. Di kulit ketiga itu terdapat subkulit SPD. Di kulit keempat itu terdapat subkulit S, P, D, dan F. Di kulit kelima itu terdapat subkulit S, P, D, dan F. Di kulit keenam itu terdapat subkulit SPD. Di kulit ketujuh itu terdapat subkulit SP, begitu seterusnya. Nah, subkulit S itu terisi maksimal 2 elektron. Subkulit P maksimal terisi 6 elektron. Subkulit D maksimal terisi 10 elektron. Dan subkulit F itu maksimal terisi 14 elektron. Nah, pengisian elektron di setiap subkulit itu dimulai dari tingkat energi terendah, yaitu di kulit pertama, menuju ke tingkat energi yang lebih tinggi. Dari hal tersebut, muncullah pola penulisan konfigurasi elektron sebagai berikut. S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP. Untuk memahami penulisan konfigurasi elektron, silakan lihat contoh berikut ini. Na dengan nomor atom 11. Nomor atom menunjukkan jumlah proton dan elektron. Dalam penulisan konfigurasi elektron nanti, jumlah elektron akan disesuaikan dengan pola konfigurasi elektron. Jadi, konfigurasi elektron untuk Na, S, SP, S. Masukkan elektron di setiap subkulit. Kemudian, masukkan kulit di masing-masing subkulit. Nah,
Ini adalah konfigurasi dari unsur Na. Berikut animasi penyusunan konfigurasi elektron unsur natrium. Setelah kalian memahami penulisan konfigurasi elektron, pada bagian ini akan dijelaskan hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabel periodik. Sebelum itu, kalian bisa perhatikan tabel periodik di samping. Ada dua istilah yang perlu kalian ketahui. Golongan, yaitu lajur vertikal, dan periode, yaitu lajur horizontal. Golongan dalam tabel periodik ada dua, yaitu golongan utama atau A dan golongan transisi atau B. Nah, syarat penentuan golongan dan periode dalam tabel periodik itu melihat subkulit di kulit terluar dalam penulisan konfigurasi elektron. Jika subkulit di kulit terluar adalah subkulit S, maka dia akan termasuk golongan 1 atau 2A. Jika subkulit di kulit terluar adalah SP, dia akan termasuk di golongan 3 sampai 8A. Jika subkulit di kulit terluar adalah SD, maka akan termasuk ke golongan B atau transisi luar. Jika nanti subkulit di kulit terluar adalah SF, dia akan termasuk golongan B transisi dalam. Kemudian jumlah elektron subkulit di kulit terluar itu akan menunjukkan golongan. Sementara kulit terluar akan menunjukkan periode. Nah, berikut ada beberapa catatan yang bisa kalian simak dalam video ini. Untuk memahami penentuan golongan dan periode suatu unsur dalam tabel periodik, lihat contoh berikut ini. Litium memiliki nomor atom 3. Tahap 1, kalian akan membuat konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron dari Li, S, S. Lengkapi elektron di masing-masing subkulit. Kemudian, lanjut mengisi kulit di masing-masing subkulit. Tahap kedua, kalian menentukan golongan. Penentuan golongan dilihat dari kulit paling terluar. Kulit terluar mengandung subkulit S. Ini berarti golongan A. Dan terisi 1 elektron. 1 elektron ini menunjukkan golongan 1A. Kemudian, penentuan periode dilihat dari kulit terluar, menunjukkan angka 2. Berarti dia termasuk periode kedua. Berarti litium itu termasuk golongan 1A periode kedua. Bisa dicek dalam tabel periodik di samping. Untuk menambah pemahaman kalian mengenai konfigurasi elektron, kita akan coba menjawab latihan soal berikut ini. Pada soal ini, pertanyaannya adalah menentukan golongan dan periode unsur gallium. Tahap 1, kita akan menulis konfigurasi elektron dari unsur gallium. Ingat, sesuaikan jumlah elektronnya ya. S, SP, SP, SDP. Kemudian, masukkan elektron pada masing-masing subkulit. Selanjutnya, masukkan kulit pada masing-masing subkulit. Nah, tahap kedua, menentukan golongan dan periode. Kalian bisa lihat kulit paling terluar adalah kulit keempat, yang mengandung subkulit S dan P. Nah, ini artinya dia termasuk golongan A. Menentukan golongan, kalian cukup menjumlahkan elektron di subkulit S dan P. Hasilnya adalah 3, berarti dia termasuk ke dalam golongan 3A. Kemudian, untuk menentukan periode, itu kalian bisa melihat dari kulit terluarnya, yaitu kulit keempat. Berarti dia termasuk ke dalam periode 4. Jadi, unsur gallium termasuk ke dalam golongan 3A dan periode keempat. Jawabannya adalah C. Berikut simpulan dari pembelajaran kali ini. Sekian materi pembelajaran mengenai konfigurasi elektron dan hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabel periodik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.